Lu pernah nggak mikir gini? Gaji gua segini-segini aja, nabung buat apa? Paling juga habis. Atau yang lebih nyesek, nabung tuh cuma buat orang yang udah kaya. Kalau iya, berarti lu hidup di sistem yang sama kayak jutaan orang lain. Bekerja keras, tapi tiap akhir bulan, dompet rasanya kayak bocor halus. Bukan jebol besar, bocor dikit-dikit, tahu-tahu kosong. Sekarang gue lempar pertanyaan yang gak enak tapi penting. Kenapa banyak orang Cina yang start dari nol, buka warung kecil, jualan kaki lima, bisa bangun kekayaan pelan tapi konsisten, sementara kita nabung aja ngos-ngosan? Jawabannya bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka pelit, dan jelas bukan karena gaji mereka selalu lebih besar dari kita. Masalahnya ada di cara mereka memperlakukan uang. Di video ini, gue gak bakal jual mimpi cepat kaya. Gak ada saham gorengan, gak ada bisnis online instan. Yang gue bongkar adalah trik menabung paling sederhana yang kelihatannya sepele, bahkan sering diremehin. Tapi justru itu yang bikin mereka kuat secara finansial. Ini bukan teori buku keuangan yang ditulis orang kantoran ber-AC. Ini cara main uang versi lapangan, versi warung, versi rakyat. Nanti gue bakal jelasin kenapa orang kecil sering gagal ngabung bukan karena kurang uang. Pola pikir menabung ala orang Cina yang kelihatannya kuno tapi mematikan. Dan yang paling penting, cara lu nerapin ini mulai hari ini, meski gaji lu pas-pasan dan cicilan masih jalan. Kalau lu ngerasa hidup lu kerja terus tapi nggak pernah naik level, dengerin pelan-pelan. Karena bisa jadi masalah lu bukan di penghasilan, tapi di cara lu nyimpen uang. Sekarang kita bongkar pelan-pelan bro. Kenapa sih kebanyakan orang yang bangun hidup dari nol susah banget buat nabung, padahal niatnya ada? Masalah pertama itu psikologi uang yang diwarisin turun-temurun. Sejak kecil kita dicekokin satu pola pikir berbahaya. Kalau ada uang, ya dipakai, besok cari lagi. Uang dianggap kayak air lewat, datang, dipakai, habis. Bukan sesuatu yang harus ditahan, dikumpulin, apalagi diposisikan sebagai alat strategi. Akhirnya apa? Begitu dapat duit, otak langsung mikir, bayar ini, beli itu, bantu sana. Sisa, kalau ada itu bonus, kalau nggak ada ya wajar. Ini yang bikin nasihat keuangan konvensional sering gagal. Orang bilang, sisihin 10-20% gaji. Kedengerannya masuk akal, tapi buat orang yang hidupnya ngepas, itu kayak nyuruh orang jalan kaki sambil ngangkat galon. Secara teori bisa, secara mental berat. Masalah kedua, lingkungan dan sistem ikut ngerusak kebiasaan nabung. Lingkungan kita tuh sistemnya konsumsi. Lu nggak beli, lu dianggap nggak naik kelas. HP lama dikit, dibilang ketinggalan. Nggak ikut nongkrong, dibilang antisosial. Belum lagi cicilan. Motor cicil, HP cicil, barang kecil tapi cicil. Ini bikin uang lu udah kebagi bahkan sebelum gajian. Jadi jangan heran kalau nabung selalu gagal. Uangnya memang gak pernah sempet jadi milik lu sepenuhnya. Nah, di titik ini gue mau lurusin satu hal penting. Masalah utama orang kecil bukan kurang penghasilan, tapi salah paham tentang cara kerja uang di lapangan. Uang di buku itu bersih, rapi, dan ideal. Uang di kehidupan nyata itu kotor, penuh godaan, dan ditarik dari segala arah. Orang Cina yang lu lihat pelit, itu sebenarnya bukan pelit. Mereka paham duluan satu hukum dasar. Uang yang belum diamankan bukan uang lu. Makanya mereka nggak fokus teori rumit. Mereka fokus ke satu hal. Bagaimana caranya bikin uang berhenti bocor dulu. Kalau lu masih mikir nabung itu soal sisa, lu bakal kalah terus. Kalau lu mulai paham bahwa nabung itu soal sistem, bukan niat, disitulah permainan mulai berubah. Sekarang kita masuk ke inti permainannya bro. Di sini gue mau lurusin satu miskonsepsi besar tentang trik menabung orang Cina. Banyak orang ngira trik mereka itu ribet, disiplin tingkat dewa, atau hidup super irit sampai nyiksa diri. Padahal enggak, justru kebalikannya. Triknya sederhana banget, tapi konsisten dan kejam ke sistem bocor. Konsep dasarnya cuma satu, uang itu harus dikandangkan sebelum sempat kabur. Buat orang Cina, nabung bukan aktivitas sisa. Nabung itu aktivitas pertama.
Begitu dapat pemasukan, entah dari gaji, untung jualan, atau hasil dagang, uang langsung dipisah. Bukan dipikirkan, bukan dinegosiasikan, dipisah, titik. Lu bayangin gini, lu punya warung kecil, tiap hari ada uang masuk. Kalau semua uang lu campur antara modal, untung, dan uang jajan, lama-lama warung lu kelihatan rame tapi sebenarnya miskin. Kenapa? Karena modalnya kepakai buat hidup. Orang Cina paham ini dari level paling bawah. Makanya mereka selalu misahin. Uang dagang, uang hidup, uang yang gak boleh disentuh. Uang yang gak boleh disentuh inilah yang jadi cikal bakal kaya. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena dia selamat dari kebiasaan boros. Nah, disinilah bedanya sama cara kita. Kita sering nunggu sisa. Kalau ada sisa, baru nabung. Masalahnya, sistem hidup kita didesain biar gak pernah ada sisa. Orang Cina kebalik, mereka bikin sisa itu di depan, bukan di belakang. Analogi gampangnya gini, lu lagi ngeringin lantai bocor. Kita sibuk ngepel airnya. Mereka langsung nutup sumber bocornya. Dan sumber bocor terbesar itu apa? Bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang dianggap wajar. Kopi dikit, jajan dikit, upgrade dikit, bantu orang dikit. Kalau lu nggak punya sistem, semua dikit ini bersatu jadi tsunami. Makanya orang Cina nggak ribut sama nominal. Mereka ribut sama alur uang. Selama uang belum lewat kandang pertama, alias tabungan yang nggak bisa disentuh, uang itu belum dianggap boleh dipakai. Di bagian ini lu harus nangkep logikanya dulu, jangan lompat ke teknis. Karena kalau pola pikir lu masih nabung nanti kalau ada lebih, mau trik canggih apapun, pasti mental lu yang sabotase. Di segmen berikutnya, gue bakal bongkar kenapa cara ini sering dianggap pelit, tapi justru bikin stabil. Kesalahan fatal yang bikin orang gagal nerapin trik ini. Dan kenapa menabung ala orang Cina itu bukan soal hemat, tapi soal kendali. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin orang salah paham dan akhirnya nyerah di tengah jalan. Banyak yang bilang, orang China mah pelit, makanya bisa nabung. Ini kalimat defensif. Kalimat buat nenangin diri sendiri. Padahal, kalau lu perhatiin beneran, mereka nggak pelit di fungsi, tapi kejam di kebocoran. Mereka bisa royal di satu hal yang jelas manfaatnya, tapi super kaku di hal-hal yang cuma nguras tanpa ninggalin nilai. Ini poin penting, bro. Menabung ala orang China itu bukan irit segalanya, tapi selektif tanpa kompromi. Contoh simple, mereka nggak masalah makan sederhana tiap hari. Tapi giliran beli alat dagang, bahan baku, atau stok usaha, mereka berani keluar uang. Kenapa? Karena di kepala mereka, uang itu cuma punya dua fungsi. Mengamankan hidup, melipat gandakan daya hidup. Kalau nggak masuk dua kategori itu, uang nggak keluar. Sekarang kita bongkar anomali yang sering kejadian di lapangan. Banyak orang coba nerapin trik ini, tapi gagal karena satu hal. Mereka masih pengen terlihat normal di mata lingkungan. Masalahnya, standar normal kita itu mahal. HP harus update, ngopi harus ikut, gaya hidup harus level tongkrongan. Orang China nggak main di game itu. Mereka bikin game sendiri. Mereka rela kelihatan sederhana sekarang, demi punya kendali nanti. Ini yang jarang disadari. Menabung bukan cuma soal uang, tapi soal posisi tawar hidup. Orang yang punya tabungan, walau kecil, punya napas lebih panjang. Nggak gampang panik, nggak gampang ditindas keadaan. Makanya mereka disiplin banget sama aturan internal. Uang tabungan bukan cadangan jajan, bukan uang darurat palsu, dan bukan uang nanti diganti. Begitu lu sekali nyentuh tabungan tanpa alasan darurat nyata, mental lu langsung ngerasa, ternyata bisa dilanggar. Sekali sistem dilanggar, rusak. Inilah kenapa trik ini kelihatan keras, tapi justru efektif. Bukan karena mereka robot, tapi karena mereka paham, uang itu harus dilatih untuk patuh. Dan patuhnya uang cuma bisa terjadi kalau lu patuh sama aturan yang lu buat sendiri. Di akhir segmen ini, satu hal harus nancep di kepala lu. Orang yang kelihatan hemat hari ini, seringkali cuma orang yang sedang membeli kebebasan masa depan. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini ke level paling praktis. Langkah harian, aturan main konkret, dan cara bertahan dari godaan lingkungan. Tanpa modal besar, tanpa teori ribet.
Sekarang kita turunin semua omongan ini ke tanah, bro. Bukan buat jadi pinter doang, tapi buat kejadian di hidup lo. Gue mau tekankan satu hal dulu. Trik menabung orang China itu bukan soal jumlah, tapi soal urutan dan kebiasaan. 1. Aturan emas. Nabung dulu, baru hidup. Begitu uang masuk, gaji, untung dagang, atau hasil kerja sampingan, langsung pisahin di depan. Gak usah mikir persentase gede. Mulai dari yang gak kerasa tapi konsisten. Rp10.000 per hari, Rp20.000 per hari, atau 5-10% dari pemasukan. Yang penting, uang ini dipisah sebelum lu merasa punya. Jangan tunggu sisa, karena sisa itu ilusi. Kalau perlu, pakai rekening terpisah. ATM-nya jangan di dompet. Bikin ribet sedikit justru bagus. Itu sistem pengaman. 2. Kandangin uang. Metode kandang. Anggap tabungan lu kayak kandang ayam. Begitu ayam masuk, gak boleh keluar sembarangan. Tabungan bukan uang jajan tambahan, uang nanti diganti, uang darurat palsu buat hal sepele. Darurat itu cuma 3. Sakit serius, musibah, kesempatan usaha yang jelas dan masuk akal. Selain itu, tahan. Ingat, uang yang aman lebih berharga daripada uang yang banyak tapi bocor. 3. Sistem amplop versi rakyat. Ini teknik lapangan yang masih dipakai banyak keluarga China. Bagi uang hidup lu. Amplop makan, amplop transport, amplop sosial, amplop tabungan, paling sakral. Kalau satu amplop habis, selesai. Gak ngambil dari amplop lain. Ini ngajarin otak lu satu hal penting. Hidup itu ada batasnya, dan batas itu sehat. 4. Lawan godaan konsumtif dengan jeda 24 jam. Setiap mau beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, tanya, kalau gua nggak beli hari ini, hidup gua hancur nggak? Kalau jawabannya enggak, tunda 24 jam. Aneh tapi nyata. 80% keinginan belanja mati sendiri setelah ditunda. Ini trik klasik orang China. Bukan menahan diri, tapi menunda keputusan. 5. Manfaat mental yang jarang dibahas. Menabung itu bukan cuma soal angka, tapi soal rasa aman. Begitu lu punya tabungan, pikiran lebih tenang, keputusan lebih rasional. Lu nggak gampang diatur keadaan. Lu berhenti hidup reaktif. Lu mulai hidup strategis. Dan ini efek jangka panjangnya. Orang yang tenang secara finansial lebih berani ambil peluang. 6. Bertahan dari tekanan lingkungan. Ini yang paling susah, bro. Orang bakal bilang, hidup cuma sekali, nikmatin aja dulu. Lu pelit amat sih. Jawaban lu cukup satu di kepala. Gua lagi bangun napas hidup gua. Lu nggak perlu jelasin ke semua orang. Orang yang ngerti bakal ngerti. Yang enggak, memang nggak perlu diajak. Ingat ini baik-baik. Orang yang ngetawain lu hari ini, seringkali orang yang besok pinjem uang ke elu. Lu bukan pelit, lu sedang disiplin. Dan disiplin kecil yang konsisten, itu yang diam-diam bikin orang naik kelas. Lihat lagi ke belakang. Apa yang barusan kita bongkar? Masalah keuangan orang kecil bukan cuma soal penghasilan, tapi soal cara memperlakukan uang sejak detik pertama dia datang. Kita bahas akar masalahnya. Uang selalu dianggap sisa, bukan prioritas. Lingkungan ngajarin konsumsi, bukan kendali. Dan sistem hidup bikin uang bocor sebelum sempet jadi milik kita. Lalu lu lihat cara orang Cina main. Bukan kayak instan, tapi kayak polan yang nggak bisa digoyang. Mereka kandangin uang dulu, baru mikir gaya hidup. Bukan karena pelit, tapi karena mereka ngerti satu hal penting. Orang miskin fokus pakai uang. Orang naik kelas fokus menjaga uang. Trik mereka simpel, nggak seksi, nggak viral, tapi justru itu yang bikin berhasil. Sekarang pilihan ada di tangan lu. Lu bisa terus bilang, gaji gua kecil, mana bisa nabung. Atau lu mulai dari kecil tapi konsisten dan keras ke diri sendiri. Gua nggak nyuruh lu langsung sempurna. Gue cuma nantang lu satu hal. Mulai hari ini, kandangin uang dulu sebelum hidup jalan. Coba 1 minggu, rasain bedanya. Kalau pikiran lu lebih tenang, berarti lu di jalur yang benar. Tulis di komentar, kebocoran uang terbesar lu di mana? Atau trik mana yang mau lu coba duluan? Biar kita bangun bareng komunitas orang-orang yang gak mau miskin selamanya. Ingat bro, kaya itu bukan soal cepat. Kaya itu soal bertahan cukup lama tanpa bocor. Dan itu
bisa dimulai hari ini.